Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa litafil balaya wa limusallibi hadzal kitab alladhina sabaquna bil iman min asadidina wa li ahli hadzal masjid lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyyati yusina biha aw dayn. Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyyatin tusuna biha aw dayn. Fa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fits-thuluts min ba'di wasiyyati yusa biha aw dayni ghayra mudar. Wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Ini masih melanjutkan bab tentang waris, dan insyaallah nanti secara detail hari Ahad. Walakum bagi kalian nisfun bagian separuh mataroka apa yang meninggalkan azwajukum istri-istri kalian illam yakul lahunna wala, jika bersama istrimu itu yang mati itu tidak ada anak. Ini bagian suami, nah istrine mati, bojone mati, niku berhak atas harta istri itu separuh.
catatan gak duwe anak. Catatan gak duwe anak. Niki baik nyun sewu nggih, anak dhewe utawa anak gawan. Nggih, anak dhewe utawa anak gawan, umpama ngrabi rondo wis duwe anak. Terus rabi karo dhek duwe anak. Utawa rabi karo dekne gak duwe anak. Lah niki nak bojone niku mati, statusnya punya anak walaupun sama suami tadi tidak punya anak. Lah iku bagiane setengah harta. Fa in kana lahunna waladun, jika bagi istri itu anak, maka falakumur rubu'u, maka bagi suami bagiannya 1/4 mimma tarokna, ya, dari tinggalan istri. Nak duwe anak niku bagiane suami 1/4. Catatan min ba'di wasin yusina biha audain, harta waris itu tadi diwaris setelah wasiatnya ditunaikan dan hutangnya dibayar. Ini pun dijelasno, wasiat sik apa hutang sik? Hutang dhisik, diselesaikan baru nanti wasiat. Kemudian berikutnya walahunna rubu'u, dan bagi istri nak suami ini meninggal, ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad, jika tidak memiliki anak maka istri berhak atas 1/4. Niku nak suami bojone mati oleh setengah, nak gak ada anak. Nah, istri suaminya mati, dia berhak atas 1/4 jika tidak punya anak. Fa in kana lakum waladun falahu tsumunu mimma taraktum, jika si suami tadi punya anak, maka istri berhak atas harta tinggalannya adalah 1/8. Nggih, urutane setengah, 1/4, 1/8. Niku bagian dari suami istri. Sama min ba'di wasin tusuna biha audain, setelah ditunaikan wasiatnya atau dibayar hutangnya. Berikutnya, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun, jika ada seorang laki-laki atau perempuan dia tidak meninggalkan ahli waris jalur ke atas maupun ke bawah, kalalatan tidak memiliki ahli waris, gak duwe anak, gak duwe bapak ibu, tapi punya saudara. Nih Pak, awim ro'atun walahu akhun, dan dia punya saudara laki-laki, au ukhtun, saudara perempuan seibu. Ini akhun di sini maknanya adalah saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu. Maka falikul wahidin minhum as-sudus, maka bagi dia adalah 1/6. Nah, gak duwe anak, enek wong mayit mati gak duwe anak, terus gak duwe ahli waris ke atas, bapak ibu gak duwe, duwene dulur. Dan anak dulur niki akhirnya berhak atas tinggalan itu adalah 1/6. Ini sama baik laki-laki maupun perempuan.
dapatnya 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalika, jika lebih dari 1. Jadi ini tadi meninggalkan 1 orang saudara laki-laki atau 1 orang saudara perempuan, bagiannya 1/6. Tetapi kalau lebih dari 1, maka syuraka ufis sulus, dia mendapatkan bagian bersama, ya, bagian bareng. Berapa bagiannya? As-sulus, jadi 1/3. Nak dulure niku luwih saka 1, niku bagiannya sakrotelon. Luwih saka 1 napa luwih saka 2? Karena ini dijelaskan lebih dari itu. Tapi ini nanti keterangannya di bawah bisa kita lihat. Sama mimbati wasiatin, setelah ditunaikan wasiatnya yusobiha, yang diwasiatkan atas harta itu audain atau membayar hutang, ghairu mudhar, dengan tanpa merugikan orang lain, merugikan ahli waris. Artinya hati-hati dengan wasiat, jangan sampai wasiat itu menyebabkan kerugian terhadap ahli waris. Wasiyatan minallah, ini adalah wasiat dari Allah, ini adalah pesan dari Allah. Diwanti-wanti, ojo sampai wasiat itu merugikan ahli waris. Wallahu alimun halim, dan Allah lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu ayatnya ngoten. Ini kita lanjut tentang tafsirnya. Kita bahas satu-satu dari tafsirnya ini. Yaqulu ta'ala walakum ayyar rajul nisuma taraka aswadakum idza mittanna min ghairi waladin fa in kana lalat walakum ar-ruku mimma tarakna ba'di wasiyatin aw dain. Ini tadi sudah jelas sesuai dengan artinya. Ketika seorang suami ditinggal mati oleh istrinya meninggalkan harta warisan, maka bagi suami berhak atas separuh harta istri jika tidak punya anak, dan jika punya anak 1/4 dari harta istri setelah ditunaikan wasiat dan hutangnya. Wa hadza amrun mujma'un alaihi bainal ulama wa hukmu auladul banin wa in safalu hakama auladus sulb thumma qala. Niki baik, tadi sudah saya jelaskan, anak tadi adalah anak gawan utawa anak niku anak kandung. Jadi ibu mati duwe anak gawan utawa anak kandung, maka suami niku dapatnya hanya 1/4. Walahunna rubu mimma taraktum, dan dapatnya 1/4 bagi suami jika punya anak. Ila akhiri sawaun fil rubu'i au thumuni zaujati wa zaujatan al-isna wa salasa wa rabu wa istarika fihinna. Demikian juga bagi perempuan, walahunna rubu'u, bagi perempuan nak ditinggal mati suaminya dapat bagian 1/4 mimma taraktum, dari tinggalannya suami. Niku nak orang duwe anak, nak duwe anak jadi ini 1/8. Gampang toh, jelas kok. Niki sama
Sawaun fir rubu'i au thumuni az-zaujah wa zaujatan al-isnatan wa salas wa sulasa wal arba yashtarikna fihi. Jadi ini wingi pun dijelasne waktu ngaji napa faraid bojo niki padha iki tetep masih di bojo siji, bojo loro, bojo telu, bojo papat niku tetep bagiane 1/4 atau 1/8. 1/4 gak duwe anak, 1/8 nak duwe anak. Lah nak bagi duwe anak bojone papat nggih 1/8 dipara papat meneh. Berarti pinten niku 1/32. Mulane aja akeh-akeh bojone iki. Soale mesakno nggih bagiane didik-didik. Napa? Oh, ya umroh nggih. Sama membagi wasiatin setelah ditunaikan wasiatnya. Pun niki jelas. Sing poin berikutnya wa in kana rajulun yurasu kalalatan niki Pak. Apabila seorang laki-laki dia mewariskan kalalah, kalalah adalah mustaqatun minal aqlil wa huwa alladhi yahitu birra'si min jawanibihi niki Pak. Jadi kalalah itu dari kata al-iqlil. Al-iqlil itu adalah allati yahitu birra'si min jawanibihi. Al-aqlil niku ikat yang ada di kepala niku sing melingkar. Nah, wong Arab niku ndamel mboten udeng nggih napa niku sing haikal ya. Ndamel haikal wong Arab. Niku al-iqlal. Jadi orang yang mewariskan ahli warisnya itu adalah di sekelilingnya, bukan yang di atas, bukan yang di bawah, seperti ikat. Jadi kalau ahli warisnya berarti hanya saudara, gak duwe anak, gak duwe bapak. Nah ibu mlebu hitungan mboten, bukan masuk nanti terdapat bagian. Artinya di dalam ayat ini orang itu termasuk kalalah kalau dia walaupun dia punya ibu. Niku ngoten. Atau punya anak perempuan. Walaupun anak tapi jalurnya perempuan. Niku masuk dalam kategori kalalah. Wingi pun diceritane minggu lalu. Ada seorang suami mati, meninggalkan istri, kemudian 2 orang anak perempuan ditambah saudaranya, saudara laki-laki dari ayah atau suami yang meninggal dunia. Wingi kan dijelasno nggih. Wingi anake oleh pinten wingi? Dapat 2/3. Nggih. Anaknya dapat 2/3. Kenapa? Karena anak perempuan 2. Terus ibunya anak dapat berapa? 1/8. Karena dia bukan ibu, tapi dia adalah istri. 1/8. Terus enten sisone diwehne dulur lanange suami. Nah niku itu tidak itu juga masuk dalam kalalah. Apa kalalah? Jadi nasab ke bawah jika tidak ada nasab laki-laki, nasab ke atas jika tidak ada nasab laki-laki, itu masuk dalam kategori kalalah. Dan kalalah seperti ini niki Pak,
Wa in kana rajulun kalalatan awi imra'atun, atau perempuan meninggalkan waris kalalah, dia punya akhun, punya saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi dia adalah seperenam. Nah ini Pak. Nah ini Pak, terkait dengan masalah kalalah inilah para sahabat sendiri berbeda pendapat. Mulane niki nggih, Masya Allah, para sahabat sendiri berbeda pendapat. Al-kalalah malla waladalahu wala walidan. Nah niki Pak. Nah menurut niki napa Umar bin Khattab, menurut Abu Bakar, menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, makna kalalah itu menurut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah wallahu wa rasuluhu bari atani minhu, al kalalah malla waladalahu wala walidalahu. Nah menurut Abu Bakar, ketika ditanya tentang masalah kalalah, beliau ragu di dalam cerita ini, ragu. Maka ini adalah pendapat saya, kata Abu Bakar, ini adalah pendapat saya. Kalau benar ini adalah dari Allah dan Rasulnya, kalau salah ini adalah dari syaitan. Sedangkan Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan ini. Makna kalalah adalah orang mati dia tidak punya anak laki-laki dan juga tidak punya ayah. Maka ketika Umar bin Khattab itu diangkat menjadi Amirul Mukminin, maka Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya aku tidak malu untuk menselisihi, untuk tidak menselisihi Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam masalah ini. Artinya Umar bin Khattab pun mengikuti pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu terkait dengan masalah kalalah niki wau. Demikian juga di dalam riwayat-riwayat yang lain niki wa alul kufah wa wasaba qaluhu al-fuqaha as-sab'a al-aimah arba'ah wa jumhur salaf fil khalaf bal jami'uhum faqad hukiya al-ijma' alaihi wa wahidin. Niki Pak, lah niki ulama-ulama pun juga bersepakat tentang masalah kalalah seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang berbeda satu, sahabat Ibnu Abbas ini berbeda pendapatnya, bahwa annahu mala waladalahu. Nah, menurut Ibnu Abbas adalah termasuk kategori kalalah itu adalah yang tidak memiliki anak laki-laki. Tapi kalau orang tuanya bapak ibunya ada, itu juga masuk kategori kalalah. Niki menurut Ibnu Abbas. Niku ngoten. Dan ini konsekuensi ini nggih nek oleh bagian karo gak oleh bagian. Dan ngeten iki pripun Pak? Nanti kita lihat Pak. Makanya di dalam hal ini niku wingi kula pun sampeyan nak dum-duman warisan niku nomor 1 perseduluran niku harus wajib hukumnya, ojo sampai goro-goro warisan pedot silaturahmi. Makanya niki nak napa namine anake niki padha ngalimi niku iso argumen Pak, aku melok pendapate Ibnu Abbas, aku melok pendapate Abu Bakar As-Siddiq begitu Pak.
Wa qaulu ta'ala walau akhun aw ukhtun ay min ummin kama huwa fi qiraati ba'dus salaf. Apabila dia memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, niki ngoten. Niki menurut pendapat Sa'ad Abi Waqqas maknanya akhun au ukhtun seibu. Demikian juga waqad fasarahu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pun juga mentafsirkan sama, akhun au ukhtun. Kalimatnya di dalam ayatnya itu baginya saudara laki-laki atau saudara perempuan tidak ada kalimat seibu, tidak ada. Tersurat tidak ada kalimat seibu. Tetapi menurut ahli tafsir dalam hal ini tafsiran dari Sa'ad bin Abi Waqqas, tafsiran dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Qatadah radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat ini semuanya mentafsirkan ayat ini adalah saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Atau angel mungkin. Falikul wahidin min huma sudus, maka bagi dia adalah bagian 1/6. Saudara seibu atau saudari seibu tadi, jika warisnya tadi kalalah tidak punya anak, kalau Abu Bakar tidak punya anak dan tidak punya ayah, maka bagi dia adalah 1/6. Fa'ingkanu aksara min dzalika, jika jumlah saudara tadi lebih dari itu, maka bagiannya adalah totalnya sama, yakni 1/3. Kalau 1/3 artinya kalau punya saudara 2, 3, 4, nanti 1/3 itu dibagi. Nah, dua orang saudara berarti ya 1/6. Dan nak telu, ya 1/3 dibagi. Ini wow, ya. Dibagi lagi, dibagi 1/9 berarti. Nah, dulure telu, dulure papat 1/12, begitu seterusnya. Wa ikhwatul yukhallifuna baqiyatul waris min wujudi ahadihima annahum yurasu ma'aw adlu bihi wa hiya al-um. Jadi saudara seibu tadi berbeda di dalam pembagian ahli waris. Yang pertama bedanya itu annahum, sesungguhnya saudara seibu tadi yurasu ma'aman adallu bihi. Jadi dia saudara seibu tadi mendapatkan bagian warisan jika dia bersama dengan tadi syaratnya tadi ahli waris. Nah, ahli waris yang mana dia tidak memiliki ayah atau tidak memiliki anak, ya. Dan boleh wahya al-um, dia bersama dengan ibu. Kalau bersama dengan ibu, dia tetap mendapatkan bagian tertentu, yakni 1/6. Ini adalah saudara seibu. Yang kedua, annadzukuruhum wa inasahum fil mirasi sawaun. Ini yang aneh, yang ajib dari saudara laki-laki sama saudara perempuan seibu ini, sama-sama keduanya mendapatkan 1/6. Jadi untuk kasus ini laki-laki dan perempuan bagiannya sama. Ini tahsis, ya, spesial untuk saudara seibu. Yang ketiga, annahum la yurasu illa ingkana maituhum yurasu kalala. Dan yang ketiga, spesialnya saudara seibu atau saudari seibu ini tadi, dia mendapatkan bagian 1/6 atau nanti mendapatkan bagian 1/3 jika posisinya kalalah. Kalalah tadi sudah dijelaskan, tidak punya ayah si mayit atau tidak punya anak laki-laki.
Kemudian fala yarisu ma'ab walad jad. Kalau punya ayah, mayit tadi punya ayah, kemudian juga punya anak laki-laki, maka tadi saudara-saudari tadi yang seibu tadi gugur, dia tidak mendapatkan hak waris. Ar-rabi'u yang keempat annahum la yuzaduna ala thuluthi wa in kathura dzukuruhum wa inathahum. Yang keempat, spesialnya dari saudara dan saudari seibu tadi adalah bagiannya tidak bisa lebih dari sepertiga, walaupun jumlah saudara-saudari tadi lebih dari 3 atau lebih dari 2 atau sebanyak apapun saudara seibu tadi, maka bagiannya tidak bisa lewat dari sepertiganya. Nggih, mengke rada detail naik ngaji warisan muga nggih. Seminggu gak izin nek izin yo. Ada apa-apa. Nanti kita lihat bareng-bareng nggih. Niki wa in kanu aksara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Jika lebih dari 1 orang, maka bagiannya adalah sepertiganya total. Tapi ya asyuraka, bagian totalnya adalah sepertiga. Nah, wa ulama fi mas'alatil mustarikah ini, bagian total sepertiga inilah para ulama berbeda pendapat lagi. Napa Pak beda pendapatnya? Niki kalau yang ada itu syuraka itu ada saudara seibu, kemudian kumpul ada saudara seayah seibu. Enten saudara seibu saja, ada saudara seayah seibu. Apakah itu masuk dalam kalimat syuraka ini tadi? Itulah ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu masuk dalam kategori syuraka, ada yang tidak memasukkan dalam kategori syuraka. Niki apa syuraka? Nggih, wa huwa az-zauj wa niki au jaddah wa isnani min waladil wa wahid au aktsara min waladil abawain. Niki jika contohnya ini ada orang mati, kemudian meninggalkan suami, kemudian meninggalkan ibu, suami, ibu atau nenek ya. Artinya kalau ibu nggak ada, nenek. Nah, ini misalkan ada seorang perempuan mati meninggalkan suami, kemudian meninggalkan seorang ibu, kemudian 2 orang dari anaknya ibu, yakni saudara ya, 2 orang dari anaknya ibu, wa isnani min waladil wa wahid aksar min waladil abawain. Jadi 1 orang saudara, satu orang saudara atau anaknya ibu atau saudara seibu, kemudian 2 orang saudara seayah seibu. Ya apa ngene? Mati, ninggalkan suami, ninggalkan ibu, kemudian meninggalkan saudara seibu 1, meninggalkan 2 orang saudara seayah seibu. Bagiannya ya napa niki? Nah iki beda. Fa'ala qaulil jumhur lizauj, bagi napa niki, bagi suami dapat bagian berapa Pak? Niki apa? Suami dapat bagian? Enggak punya anak kok. Ini tadi anaknya ibu, jadi saudara seibu.
Ya setengah. Suami tadi ketika tidak punya anak bagiannya setengah. Nah. Walil kemudian ibunya dapat berapa, Pak? Ibunya tadi disebutkan kemarin ya, ibu wali ummihi seperenam. Ibunya dapat seperenam. Kemudian walil waladil kemudian anaknya ibu, yang jelas tadi anaknya ibu atau saudara seibu, pinten? Saudara seibu boleh. Kenapa? Dia nggak punya anak. Tadi sudah saya sampaikan, kalalah itu kalau tidak ada bapak. Ini tadi ahli warisnya ada ibu, maka masuk dalam kategori kalalah. Niku sepertiga, betul. Jadi sepertiga tadi dikatakan kalau kalalah itu sepertiga. Kenapa? Karena lebih dari satu. Jadi walaupun tadi punya satu tok yang seibu, yang dua itu seayah seibu, maka di sini akhirnya ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Nah, menurut Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab itu 3. Jadi ini statusnya saudara seayah seibu sama saudara seibu, statusnya sama, dapat bagian 1/3. Kenapa? Karena lebih dari satu. Jadi tadi setengah, 1/6 untuk ibu, kemudian 1/3 untuk anak. Berarti kalau dihitung faktornya adalah berapa? 1/6 ya, faktornya adalah 6 ya. Berarti suaminya dapat 3, nak bondone 6, berarti dapat 3, suaminya setengah, kemudian ibunya dapat 1, kemudian yang 2 itu adalah saudara tadi. Nah, kalau saudaranya tadi 3, berarti 2 itu dibagi 3, 2/3, masing-masing sama. Ini adalah pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi niki Pak, ini keterangan disebutkan ini. Nah, pendapat Ali karma wajah boten. Nah, Ali karma wajah berpendapat bahwa harta itu adalah si suami jelas dapat setengah, si ibu juga dapat 1/6, berarti sisa harta masih 2/6 atau 1/3. Nah, menurut Sayyidina Ali, Pak, 1/3 ini bagian siapa? Ini Pak. Nah, menurut Sayyidina Ali itu dapatnya statusnya anak yang tunggal, anak tunggal, maksud saya adalah saudari seibu saja, Pak. Saudari seibu dapat berapa? Tadi 1/6 kalau 1. Kalau Sayyidina Ali saudara kandung seayah seibunya bukan tidak dapat, itu dia dapat asobah nanti namanya. Dapat asobah atau dapat sisa, sehingga statusnya dia ini adalah mendapat bagiannya adalah mendapat bagian 1/6. Jadi setengah, 1/6 untuk ibu, 1/6 untuk saudara seibu tadi, sehingga sisa harta tinggal 1/6. Nah, itu dijadikan asobahnya sisa untuk 2 orang saudara tadi, saudara yang seayah seibu. Nah, dulure loro berarti 1/6 dibagi 2, masing-masing 1/12. Niki Pak, dalam kasus ini
saudara seayah seibu luwih oleh titik daripada saudara seibu saja. Dan ini Pak niki mulane niki wong niki ahli waris ngerti ngaji Pak. Protes Pak. Aku kalau Sayyidina Ali ae oh itu bagian kok Sayyidina Ali ngene sing pinter ngaji. Yo enggak, aku malah Abu Bakar lho oleh sepertelon diporo wong telu kan ngono ta. Ya sepertelon diporo wong telu kan 1/9. Nah niku wau ketole 1/12. Yo niki nak podo pinter ngaji nih, tapi nak podo gak ngerti nih ya wis menak manut piye. Nggih niku apa namanya ikhtilaful ulama mulai zaman biyen nggih pun enten. Tetapi kalau pakai pendapat Sayyidina Ali boleh, pakai Abu Bakar boleh. Sing gak oleh iki makanya harus diselesaikan dengan kekeluargaan pun ngoten nggih niki mibati wasiatin yusofiha audain ghairu mudhar. Itu semua nanti setelah ditunaikan wasiatnya. Kemudian ingat ketika wasiat itu jangan sampai merugikan ahli waris. Makanya dibatasi oleh hadis wasiat itu adalah 1/3, itu maksimum dari 1/3 harta. Dan Nabi juga bersabda qala al-idraru fil wasiati minal kabair. Niki salah satu hadis diriwayatkan Ibnu Abbas, kalau wasiat merugikan ahli waris maka yang berwasiat itu jatuh dalam dosa besar. Niki Pak, coba niki sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini lemah, tetapi masih hadis ini lemah, tapi ini peringatan nak wasiat hati-hati. Kenapa? Karena kalau memberi mudhor ghairu mudhor, setidaknya dia berdosa. Kenapa? Melanggar ayat Al-Quran. Jangan sampai wasiat itu merugikan ahli waris. Pun boten mawon terkait dengan ayat niki, insyaallah nanti lebih detailnya di hari Ahad. Mudah-mudahan mawon ada benar dari Allah, salah dari saya. Dan cinta berkah. Nggih, Pak Hadi. Nggih. Nggih. Ada seorang pemuda yang bekerja kemudian menghasilkan punya harta banyak. Dia belum nikah. Kebetulan ibu dan bapaknya meninggal. Nggih. Nah, dia punya saudara. Ya, katakan saudara saya ini. Kemudian bagian dia hanya punya satu saudara saya itu, nggak punya saudara lain, dia cuma 2 saja. Bagiannya bagaimana? Jadi hanya punya saudara saja, dan itu seayah seibu. Kemudian ayah nggak punya, ayah ibu meninggal, istri nggak duwe, anak juga nggak punya. Jadi nanti kita bahas di hari Minggu. Hadiahe wis ngenteni ngoten mawon nggih. Kita bahas di hari Minggu nanti hitungan. Jadi sebetulnya secara zahir ya, karena sudah tidak ada ahli waris yang lain, dia yang mewarisi saudaranya, karena dia asobah. Jadi dia mendapatkan asobah. Nah, masalahnya kalau saudara itu perempuan. Dan nanti ada beberapa permasalahan terkait itu. Sebetulnya kita cari juga nanti, karena dia ke atas. Jadi kita cari lagi ke atas. Ke atas itu dia punya
ayah nggak ada, misalkan kakek nggak ada, berarti ke atasnya sudah habis. Kemudian nanti kita cari lagi ke sampingnya, kita cari lagi, ada nggak saudaranya? Oh nggak ada, cuma satu. Kemudian saudara dari ayah, saudara dari ibu, kira-kira dapat nggak saudara dari ayah dari ibu? Makanya nanti dibahas di hari Minggu. Jadi ada beberapa argumen ya terkait dengan keadaan seperti itu. Enten malih pokoknya ini hadiah dibagi ini salah awam. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.